Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang kita janjikan, kita akan membahas tentang biografi penulis dari kitab yang akan kita gunakan dalam kajian adab dan akhlak ini. Jadi setelah kita sampaikan beberapa muqaddimah berkaitan tentang akhlak, maka kita akan langsung masuk kepada pembahasan inti pelajaran adab dan akhlak. Dan sudah kita sebutkan di awal bahwasanya kita akan menjadikan salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kita sebagai referensi utama untuk mengkaji akhlak ini, ya. Masih ingat apa kitabnya? Kitab Bulughul Maram, ya. Karya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, jadi ini kitabnya, ya, ini terjemahannya. Terjemahannya sangat tebal, ya. Kalau kitab aslinya itu cuma saku aja, ya. Dan isinya semuanya adalah berkaitan tentang hadis-hadis. Dan kitab Bulughul Maram ini itu mengumpulkan hadis-hadis hukum berkaitan tentang masalah fikih, dimulai dari kitab Thaharah, kitab salat, kitab zakat, dan seterusnya. Nanti ada fikih muamalat, ada fikih keluarga, ya, dan ada fikih jinayat dan seterusnya, sebagaimana urutan dalam buku fikih. Dan terakhir bab tentang fikih itu diakhiri dengan Kitabul Itq, atau kitab tentang memerdekakan budak. Nah, setelah itu Ibnu Hajar menutup kitab beliau dengan kitab Al-Jami' namanya. Yang mana Kitabul Jami' itu kitab yang mengumpulkan tentang hadis-hadis adab dan akhlak. Nah, jadi ketika kita membahas adab dan akhlak dari kitab Bulughul Maram, itu kita tidak membahas seluruh Bulughul Maram, enggak.
tapi kita hanya akan mengambil bab terakhir dari kitab ini. Ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke kitabnya, Kitabul Jami', alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa penulis kitab ini. Kenapa kita perlu membahas biografi penulis? Agar kita tahu bahwasanya kitab ini ditulis bukan oleh sembarang orang, enggak. Ya. Penulis kitab ini sejarahnya, biografinya itu luar biasa. Dan kita sangat perlu membaca biografi para ulama. Ya. Dan memang dari dahulu kita ini diajarkan oleh para ulama untuk membaca biografi para ulama. Sampai-sampai seorang ahli fikih terkenal yang bernama Nu'man bin Thabit. Siapa Nu'man bin Thabit? Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu kunyah. Nama beliau adalah Nu'man bin Thabit rahimahullah. Beliau berkata, "Al-hikayatu 'anil ulama'i wa mahasinihim," membaca biografi para ulama dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, ahabbu ilayya minal fiqhi, lebih aku sukai dibandingkan banyak belajar ilmu fikih. Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum, karena dengan kita membaca biografi para ulama, kita akan bisa mengetahui adab dan akhlak mereka. Ya. Ingat ketika Imam Abu Hanifah mengatakan hal ini, ya, beliau tadi kan mengatakan membaca sejarah ulama itu lebih aku sukai daripada banyak ilmu fikih. Ini bukan berarti beliau tidak suka ilmu fikih dan tidak bisa dipahami seperti itu. Wong beliau sendiri adalah ahli fikih. Ya. Beliau mungkin bisa dikatakan muassis, ya, atau pencetus mazhab Hanafi, ya. Maka bagaimana bisa dikatakan beliau tidak suka dengan ilmu fikih? Ya. Tapi maksud dari Abu Hanifah di sini ketika beliau mengatakan demikian, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak cukup bagi kita hanya belajar teori. Tidak cukup bagi kita hanya belajar teori, tapi kita juga perlu belajar yang namanya praktek. Ya. Dan praktek dari teori tersebut ada dalam biografi para ulama. Ya. Karena para ulama lah yang mana mereka mengumpulkan serta memadukan antara ilmu dan amal. Itu para ulama kita, Pak. Yang mana mereka tidak hanya sekedar teori, tapi mereka juga mempraktekkan teori tersebut. Sebagaimana yang akan kita lihat pada biografi Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Karena di zaman kita ini, Pak, banyak ketimpangan. Ada yang ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Sebaliknya ada yang amalnya banyak, semangat beramal, tapi ilmunya sedikit. Nah, maka dengan membaca biografi para ulama, kita akan mengetahui bagaimana menggabungkan antara ilmu dan amal, dan itu dilihat bagaimana para ulama terdahulu mencontohkannya, yang semoga dengan itu kita pun bisa mengikuti mereka. Baik, kita mulai dari nama dan nasab beliau. Jadi nama beliau siapa tadi? Ibnu Hajar. Apa artinya Ibnu Hajar?
Ibn apa artinya? Anak. Hajar batu. Jadinya anak batu. Gimana tuh anak batu Ibnu Hajar? Ya, nggak gitu ya. Jangan diartikan seperti itu. Baik, pertama, ibn selain diartikan anak, terkadang juga diartikan cucu. Terkadang diartikan cucu. Sebagaimana ab itu terkadang diartikan ayah, tapi terkadang juga diartikan kakek. Baik, maka ibn di sini lebih pas diartikan cucu. Adapun Hajar itu nama orang memang Hajar, cucunya Hajar. Nah, nanti kita akan sebutkan siapa Hajar yang dimaksud. Jadi nama asli dari Ibnu Hajar, beliau Ahmad. Nama beliau itu Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali itu nama beliau dengan ayah beliau. Bin Muhammad. Ahmad bin Ali bin Muhammad. Hafal? Baik. Kemudian bin Muhammad lagi. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad. Bin Ali. Ya. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali lagi. Bin Mahmud. Baik. Bin Ahmad. Habis bin Mahmud, bin Ahmad lagi. Terakhir bin Hajar. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Berarti Hajar ini kakek beliau yang berapa itu? Ya, kalau Ali kan ayah, Muhammad kakek, Muhammad lagi datu, Ali ayahnya datu, Mahmud kakeknya datu, Ahmad datunya datu, Abah datunya datu, yang ketujuh, kakek ketujuh. Baik. Intinya Hajar di sini adalah nama kakek beliau yang ketujuh. Ya, jadi cucunya Hajar, Ibnu Hajar, bisa diartikan seperti itu. Jadi nisbatnya itu kepada kakek beliau, Ibnu Hajar. Ya, jadi sekali lagi nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Adapun Al-Asqalani, ya, Al-Asqalani itu, Asqalan itu nama kota. Nama kota asal dari keluarga beliau itu dari Asqalan. Ya, dan Asqalan ini letaknya dalam wilayah Palestina. Masuk dalam wilayah Palestina. Dekat Gaza, ya, dekat Gaza. Itu asal keluarga beliau. Al-Misri, beliau juga dinisbatkan ke Al-Misr, dari kata Mesir. Karena beliau dilahirkan di Mesir. Asy-Syafi'i, karena beliau bermadzhab Syafi'i. Baik. Kemudian beliau juga dikenal dengan Qadhi Al-Qudah. Qadhi Al-Qudah, ya, hakim yang agung, ya, hakim agung diartikan. Karena beliau pernah menjabat seorang qadhi. Hafidh, Hafidh Ibnu Hajar. Apa yang dimaksud dengan hafidh? Yang menghafal banyak hadis. Baik, dan beliau digelari dengan Syihabuddin. Ulangi ya, tadi sudah namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Baik, beliau Al-Asqalani. Asqalani itu adalah kota keluarga beliau, asal dari keluarga beliau yang mana itu masuk wilayah Palestina dekat Gaza. Beliau dinisbatkan Al-Misri karena beliau lahir di Mesir. Asy-Syafi'i karena beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau dibeliri dengan Qadhi Al-Qudah,
hakim yang agung, karena beliau pernah menjabat menjadi qadi, hakim. Beliau dikenal juga dengan hafidh karena penghafal hadis. Baik, dan beliau diberi gelar dengan Syihabuddin. Syihab itu bisa diartikan bintang, bintangnya agama. Baik. Nah, itu sedikit tentang nama dan nasab beliau. Kelahiran beliau, beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriyah. 22 Sya'ban 773 Hijriyah. Abad keberapa itu? Abad ke-8. 773, abad ke-8. Kalau sekarang abad keberapa? Hijriyah, bukan Masehi. Sekarang tahun berapa? 1447, berarti abad ke-15. Paham kalaulah masalah kayak gitu? Kadang rancu kalau udah paham ini. Baik. Jadi kalau dikatakan 773 berarti abad ke-8. Ya, kalau sekarang berarti abad ke-15. Berarti berapa abad sudah? Hah? 15 kurang 8. 7, kurang lebih 7 abad yang berlalu di masa beliau. Nah, beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban 773 Hijriah di tepi Sungai Nil. Maksudnya rumah beliau itu di tepi Sungai Nil, di Mesir. Jadi beliau lahir di Mesir, tumbuh dewasa di Mesir, meninggal pun di Mesir. Jadi beliau Misri, orang Mesir. Dan beliau tumbuh di sana dan ditakdirkan termasuk anak yatim piatu. Ya, beliau anak yatim piatu. Karena ibu beliau itu wafat ketika masih bayi, dan ayah beliau menyusul wafat ketika beliau baru berumur 4 tahun. Berarti masih yatim, masih belum balik, ayahnya sudah meninggal, begitu juga ibunya. Maka istilah kita dinamakan yatim piatu, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Tapi walaupun beliau yatim piatu, beliau bisa menjadi seorang ulama, ya kan? Namun subhanallah, meskipun yatim piatu tadi, beliau bisa menjadi ulama besar. Banyak di antara kita sampai dewasa masih ada ibu dan bapak Allah. Banyak kalau di antara kita yang sampai sekarang sudah dewasa, ayah dan ibu masih hidup, ya, tapi nggak jadi ulama. Ini padahal beliau sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Namun ayah beliau, siapa nama ayah beliau tadi? Ali, pernah berwasiat berkenaan dengan anaknya ini, Ibnu Hajar ini, kepada seorang pedagang, mungkin kawannya ya. Jadi ayahnya ini punya kawan pedagang besar, namanya adalah Abu Bakar Al-Kharubi. Abu Bakar Al-Kharubi. Apa wasiat ayahnya kepada pedagang besar ini? Ya, nanti kalau aku meninggal, ya, terjadi sesuatu dengan dia, tolong urus anakku ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dia minta kepada kawannya nanti, ya, tolong urus anakku ini dengan sebaik-baiknya. Dan subhanallah, orang ini, pedagang besar ini pun menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang
yang mungkin secara ilmu agamanya kurang, ya, tapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizki. Orang seperti ini juga bisa berperan, ya. Mungkin secara ilmu dia tidak berperan, tapi secara harta dia bisa berperan. Dan berkat dia lahirlah seorang ulama. Baik. Maka dari sini, ya, orang yang mungkin tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ilmu, tetapi diberi oleh Allah kelebihan rizki, maka dalam hal ini ayo, ya, berperanlah. Dengan cara apa? Gunakan harta tersebut untuk menciptakan para ulama, menciptakan para penghafal Al-Quran, ya. Pian punya kelebihan rizki. Banyak anak-anak nih yang cerdas tapi mereka miskin misalnya, atau yatim. Sudah biayain mereka untuk bisa masuk pondok, bisa menghafal Al-Quran, bisa jadi ustadz, jadi dai, ya, maka itu luar biasa, pahala akan terus mengalir kepada dia. Baik, maka inilah yang terjadi kepada si pedagang besar tadi, yaitu Abu Bakar Al-Kharubi ini. Maka dia sejak kecil, ya, mengurusi siapa tadi? Ibnu Hajar sejak kecil, yang mana waktu kecil dia sudah dibiayai, dimasukkan ke kutab, ya. Kutab itu semacam TPA lah sekarang, dimasukkan ke situ dahulu. Dan disebutkan Ibnu Hajar itu orangnya sangat cerdas, Pak. Sehingga ketika usia 9 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, ya. Umur 9 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan memang rata-rata para ulama dahulu sejak kecil mereka sudah hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di zaman sekarang kesadaran, ya, untuk memasukkan anak-anak, ya, atau untuk memotivasi anak-anak menghafal Al-Quran itu sudah mulai muncul lagi sekarang, ya. Jadi anak kecil zaman sekarang sudah mulai disibukkan dengan menghafal Al-Quran, dan ini harus kita tingkatkan, ya. Baik. Nah, jadi ketika beliau sudah hafal 9 tahun, ya, tadi menghafal Al-Quran, maka ketika beliau umur 11 tahun beliau diajak oleh pedagang ini Al-Kharubi untuk berhaji. Berhaji kemana, Pak? Ke Mekah. Baik. Nah, jadi beliau berhaji di sana dan sempat tinggal di sana beberapa waktu dan mengambil ilmu di sana. Dan subhanallah, pada umur 12 tahun beliau masih berada di Mekah dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam sholat tarawih di Masjid Al-Haram, ya. Umur 12 tahun sudah menjadi imam di Masjidil Haram. 12 tahun sekarang usia berapa itu? Masuk kelas berapa SD itu? 6 SD, ya. Masuk kelas 6 SD sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi bukan imam musola atau masjid biasa, enggak, tapi Masjidil Haram. Dan ulun alhamdulillah juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram, Mak. Kapan? Ya, pas datang, ya, telat. Jadi sesama kita kan, pas umroh kita telat sholat berjamaahnya, ya sudah, diantara kita semua ulun jadikan imam, ya, imam diantara kita aja, ya. Jadi betul kan, pernah jadi imam di Masjidil Haram. Baik. Sepulang dari Mekah, ya, jadi beliau pulang ke Mekah, maka beliau mulai mendalami ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi sudah Al-Qur'annya beres, hafal sudah, maka beliau pun mendalami ilmu-ilmu yang lain. Beliau mendalami ilmu fikih,
mendalami ilmu usul fikih, mendalami ilmu hadis, bahasa Arab, dan rata-rata kitab-kitab yang beliau gunakan untuk belajar beliau hafal semua. Ya, ibaratnya kalau misalnya kita mau belajar nih Bulughul Maram, nih sudah hafal semuanya isinya, ya, hadis-hadisnya. Ingin belajar Arba'in Nawawiyah dihafal semuanya. Ingin belajar Umdatul Ahkam dihafal semua hadisnya. Nah, gimana kalau kita mengkaji Kitabul Jami, kita hafal hadis-hadisnya gimana? Jadi sebelum mulai kajian gitu setoran dulu. Siap atau enggak? Ini insya Allah satu hadisnya enggak cepet nih. Ya, mungkin satu hadis bisa beberapa pertemuan, kan lumayan tuh. Ya, baik. Kita lihat nanti gimana. Intinya Imam Ibnu Hajar ketika beliau belajar ilmu-ilmu ini dan beliau punya kitab-kitab yang menjadi rujukan, ini semuanya beliau hafal. Contohnya Umdatul Ahkam beliau hafal, Al-Hawi As-Saghir beliau hafal, Mukhtasar Ibnu Al-Hajib dalam ilmu usul beliau hafal, Mulhatul I'rab beliau juga hafal. Ya, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang semuanya beliau hafalkan matannya. Baik, dan Imam Ibnu Hajar memang secara hafalan itu kuat, cepat ngafalnya. Ya, beliau baca sekali dan diperbaiki bacaannya, kemudian beliau hafalkan, ketiganya beliau setorkan sudah. Ya, kalau kita gimana Pak ngafalnya? Perlu diulang 50 kali, ya, itu pun nggak hafal-hafal ya. Baik, inilah perbedaan kita dengan para ulama. Baik. Nah, disebutkan beliau pernah minum zam-zam, Pak. Minum zam-zam. Dan beliau berniat ketika meminumnya, ya Allah, saya berniat dengan minum zam-zam ini pengen seperti Imam Az-Zahabi, ya, dalam masalah hafalan. Dan subhanallah, Allah pun mengabulkan doanya. Bahkan disebutkan, ya, beliau itu melebihi hafalannya Az-Zahabi, ya. Makanya zam-zam itu adalah, kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung orang yang meminumnya. Ya, makanya ketika kita ada air zam-zam, niatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi habis ini coba cari zam-zam, sudah niatkan ketika meminumnya. Ya, tapi harus yakin akan hadis Nabi SAW ini. Dan para ulama seperti itu, Pak. Ketika mereka minum air zam-zam, mereka meniatkan hal-hal yang mereka inginkan. Ingin menjadi hafid, mereka niatkan. Pengen sembuh, diniatkan. Dan banyak orang yang sembuh setelah minum air zam-zam. Ya. Bahkan ada ulama yang datang ke Mekah tidak punya makanan, mereka hanya minum air zam-zam dan meniatkan supaya kenyang. Ya. Bahkan disebutkan 40 hari 40 malam tidak ada makanan kecuali zam-zam. Nah, gimana Pak biar hendak ke Mekah ya nak? Kada berduit misalnya, zam-zam aja. Dan ini juga dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin menemui Nabi SAW, beliau sembunyi-sembunyi, tidak ada yang menjamu beliau. Terus Nabi pun bertanya, apa yang engkau makan selama ini? Ya, cuma minum zam-zam wahai Rasulullah, dan aku terlihat gemuk sekarang. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha mubarakah, sesungguhnya air ini adalah air yang berkah. Wahiyya ta'amu tu'min, itu adalah makanan orang yang lapar. Wa syifa'u suqmin, dan obat bagi penyakit. Itu air zam-zam. Baik. Intinya, belum sampai usia beliau 25 tahun, beliau sudah menguasai sekian banyak bidang agama. Ya, beliau menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai fikih, menguasai usul fikih,
menguasai ilmu nahwu, tarikh, sejarah, ya. Dan itu tidak mengherankan karena semangat beliau dalam mencari ilmu agama, ya. Baik. Berapa tadi umur beliau? 25 tahun. Beliau sudah menguasai berbagai disiplin ilmu. Nah, semangat beliau dalam menggali ilmu ini beliau tunjukkan dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, ya, tetapi beliau juga melakukan rihlah dalam menuntut ilmu ke banyak negeri-negeri, ya, untuk mencari para ulama di situ. Jadi, dan itulah kebiasaan para ulama, ya, mereka tidak mencukupkan mencari ilmu hanya di negeri mereka saja, tidak, tapi mereka melakukan rihlah atau safar untuk mencari ilmu. Baik, jadi, dan itu bukan hanya lintas kabupaten saja, ya kan? Mungkin ada Balangan ke Tabalong, nggak apa-apa, itu bagus, ya. Cuman kalau kita ingin mencari atau meneladani ulama terdahulu, mereka relanya jauh-jauh. Nah, di antara negeri-negeri yang pernah beliau singgahi, ya, jadi setelah beliau mencari ilmu yang ada di Mesir, sudah habis nih ulama yang beliau datangi semua, maka beliau pun rela ke negeri yang lain. Di antaranya adalah tadi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya, tadi kita sebutkan, ya, beliau ketika umur 11 tahun berhaji dan umur 12 tahun sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, beliau ketika di Mekah, beliau belajar Sahih Bukhari di sana, ya, dengan ulama yang ada di sana, dan beliau sudah beberapa kali juga bolak-balik ke Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah sambil menuntut ilmu. Kemudian beliau juga pernah ke Damaskus, ya, dan mencari ilmu juga di situ. Dan beliau bertemu dengan Ibnu Mulakin dan Al-Bulqini. Ini sebenarnya nama ulama yang masyhur juga, ya, cuman mungkin pian jarang mendengarnya. Imam Ibnu Mulakin dan Al-Bulqini, ini mereka ulama hadis. Beliau juga pernah pergi ke Palestina, ya, ke Baitul Maqdis, dan juga mengambil banyak ilmu dari ulama-ulama di situ. Baik, pernah juga beliau ke Sana'a. Sana'a mana? Yaman, ya, dan menimba ilmu juga di situ. Ya, jadi ini diantara tempat rihlah beliau dalam menuntut ilmu, ya, Mekah, Madinah, Damaskus, Baitul Maqdis, Palestina, dan seterusnya. Begitu juga ke Yaman, Sana'a. Baik, pendek kata, beliau berusaha untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari ulama yang ada pada saat itu dari berbagai negeri. Maka dari sini kita bisa mengerti kenapa guru-guru Al-Hafidh Ibnu Hajar itu sangat banyak. Bahkan sebagian ahli sejarah menyatakan bahwasanya guru beliau itu mencapai 500 guru. Guru pian berapa, Pak? Jangan bilang cuma satu. Ini pun pas kajian Bulughul Maram, ya. Beliau sampai 500. Dan sebagian mereka itu adalah ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang terkenal, ya. Contohnya tadi Al-Bulqini, ya, Ibnu Mulakin, itu ulama besar semuanya. Baik. Kemudian beliau juga punya guru namanya Al-Iraqi, mungkin pernah mendengar Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah, Al-Hafidh Al-Iraqi inilah yang menjuluki Ibnu Hajar dengan sebutan Al-Hafidh, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar, kan sering dikatakan demikian. Nah, yang memberikan gelar itu adalah guru beliau yang bernama Al-Iraqi.
Apa yang dimaksud dengan al-hafidh? Wallahu alam, disebutkan di zaman dulu tidaklah seseorang diberi dengan gelar al-hafidh kecuali dia telah menghafal 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis itu dengan sanad dan matannya. Ya, bukan hanya matannya saja. Enggak. Kok bisa sampai 1 juta hadis, Pak? Emang hadis Nabi sampai enggak 1 juta? Ya, disebutkan dengan berbagai jalur, ya, sampai akhirnya terkumpul 1 juta, ya, termasuk juga yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu itu dihafal semua. Baik, intinya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengambil ilmu dari para imam pada zamannya di kota Mesir, kemudian melakukan rihlah ke negeri-negeri lain untuk menimba ilmu. Baik, dan inilah kebiasaan para ulama terdahulu. Baik, kemudian setelah kita berbicara tentang guru-guru beliau, kita akan sebutkan beberapa murid beliau. Jadi layaknya seorang alim yang luas ilmunya, maka pasti beliau akan didatangi oleh para thalabul ilm, para penuntut ilmu dari berbagai penjuru yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Dan disebutkan beliau juga banyak muridnya. Bahkan di antara murid-murid beliau yang termasuk tokoh-tokoh ulama besar. Ya. Di antara yang paling masyhur adalah Al-Imam As-Sakhawi. Ya. Dan ini adalah murid khusus dari Imam Ibnu Hajar, bahkan beliaulah yang paling banyak menyebarkan ilmu Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu Al-Imam As-Sakhawi. Begitu juga di antara murid beliau Zakaria al-Ansari, masyhur beliau. Baik, Burhanuddin al-Biqai dan yang lainnya, ya. Kalau kita sebutkan itu sangat banyak, tapi ini diantara yang paling masyhur. Baik, sedikit kita akan menyebutkan tentang pernikahan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Disebutkan Ibnu Hajar itu punya 4 istri. 4 istri. Ya, 4 istri tetap jadi ulama, ya. Baik, istri pertama adalah seorang wanita yang bernama Uns Khatun. Ya, Uns Khatun. Dan beliau ini, wanita ini juga seorang ulama, ya, dari kalangan wanita. Yang banyak orang juga menuntut ilmu dari wanita ini. Ya, dan ini luar biasa, ya. Seorang ulama juga menikah dengan wanita dari kalangan ulama. Dan dari istri pertama beliau ini, beliau mempunyai 5 anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Dan masih ada istri-istri yang lain yang tidak perlu kita sebutkan. Ya, intinya kita cuma mengetahui bahwasanya beliau punya 4 istri dan punya 5 anak. Baik, insyaallah setelah salat kita akan sebutkan tentang akhlak beliau, dan ini yang penting untuk kita teladani. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita
masih membahas tentang biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sekarang kita akan membahas tentang akhlak beliau. Imam Ibnu Hajar adalah seseorang yang disukai oleh segala jenis manusia. Pejabat itu suka dengan beliau, orang awam suka juga dengan beliau, ulamanya suka dengan beliau, para jamaah pengajian suka dengan beliau, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya suka dengan beliau. Bahkan bukan hanya orang muslim, disebutkan non-muslim pun suka dengan beliau. Ini luar biasanya siapa? Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau disukai oleh banyak manusia ya, dengan berbagai jenisnya. Nah, di antara sebab beliau mendapatkan kedudukan di hati masyarakat, di antaranya adalah karena akhlak beliau yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang sangat sabar yang menghadapi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Al-Imam As-Sakhawi, siapa tadi Imam As-Sakhawi? Murid, ya, murid beliau, menyebutkan beberapa akhlak mulia dari guru beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama adalah beliau memiliki sifat al-wara'. Al-wara' itu apa? Apa al-wara'? Hati-hati, sifat selektif, ya. Itu maksud wara', bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati di sini maksudnya gimana? Ya, berhati-hati dalam bersikap, memilih makanan, memilih minuman, segala yang masuk ya ke dalam perut beliau, beliau sangat hati-hati. Itu disebut dengan sifat al-wara'. Jadi kalau ada makanan yang enggak jelas asal usulnya, maka beliau enggak mau makan. Diceritakan suatu hari ada keluarga beliau membawa makanan untuk beliau, dan makanan itu sangat enak, ya, sampai beliau menikmati betul makanan tersebut. Tapi sebelum selesai beliau makan, ya, mungkin masih nyisa gitu ya, mungkin dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun bertanya, makanan ini datangnya dari mana? Maka setelah dikatakan makanan ini ya berasal dari si Anu, ya, disebutkan seseorang, dan menurut Ibnu Hajar si Anu ini ya yang disebutkan ini itu penghasilannya nggak jelas. Lantas apa yang beliau lakukan? Beliau berkata, af'alu kama fa'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukannya? Dia masukkan itu tangannya ke mulut dan berusaha memuntahkan makanan yang sudah beliau makan. Nah, dan beliau muntahkan. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pernah punya seorang budak yang membawa makanan untuk beliau. Setelah Abu Bakar makan, lalu budak tadi pun berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tahukah dari mana makanan ini berasal?" Maka Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Maka budak tadi mengaku, "Aku dahulu di zaman jahiliyah pernah menjadi dukun palsu." Pernah menjadi dukun palsu, ya, untuk seseorang. Nah, kebetulan tadi aku bertemu dengan si fulan itu dan dia memberikan hadiah makanan ini. Nah, itulah yang tadi engkau makan.
Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya tadi, dia masukkan jarinya ke mulut dan memuntahkan makanan tadi. Baik. Nah, itulah para ulama ya. Mereka sangat hati-hati dengan segala apa yang masuk ke dalam mulut mereka. Ya. Padahal mungkin, Pak, secara hukum fikih, karena kita nggak tahu kan, maka itu dimaafkan, tidak masalah. Tapi karena para ulama memiliki sifat wara' yang luar biasa, mereka tidak mau, mereka pun berusaha memuntahkan makanan tersebut. Itulah yang menyebabkan ilmu para ulama itu berkah. Makanya ada kisah yang lain dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu beliau adalah penjual kain, Pak. Pedagang besar. Jadi suatu hari ya, beliau ada kesibukan harus keluar kota. Maka beliau pun menugaskan salah satu pegawai untuk menjualkan kain-kain beliau. Nah, di antara kain tersebut ada yang cacat satu. Maka dia wasiatkan kepada karyawannya tadi, ingat ini barang ini, kain ini ada cacatnya, nanti kalau ada yang beli tolong kasih tahu kalau ini cacat. Siap, katanya. Pergilah Abu Hanifah, maka yang dagang adalah pegawainya ini. Ternyata sangat laris, ya, habis semuanya. Ketika datang Abu Hanifah, dia pun bertanya, bagaimana dagangan? Alhamdulillah laris semuanya. Bagaimana dengan wasiatku tentang kain yang cacat itu? Ya, ternyata lupa dia ngasih tahu bahwasanya kain tersebut ada cacatnya. Maka Abu Hanifah berusaha mencari siapa pembeli dari kain cacat tersebut, mungkin ingin dikembalikan uangnya. Coba dicari-cari tidak ketemu. Ya, mungkin dia sudah pergi bersafar ke tempat yang lain, wallahu a'lam. Akhirnya apa kata Abu Hanifah? Ini semua hasil dari penjualan kain kemarin sudah sedekahkan semuanya. Aku tidak mau mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Coba, saking waraknya sikap para ulama ya, yang menyebabkan itu ilmu mereka itu pun berkah. Maka dalam hal ini yang menjadi pelajaran bagi kita, coba kita memiliki sifat wara ini. Ya, jangan sampai ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita atau ke tubuh anak istri kita, ya, yang mana itu berasal dari sesuatu yang haram, ya. Yang syubhat pun jangan, apalagi sampai yang haram. Jangan sampai gara-gara hal tersebut menyebabkan ya tadi anak kita mungkin ya malas, kemudian tidak berbakti kepada orang tua, istri susah diatur, bisa jadi disebabkan karena tidak berkahnya makanan yang sampai kepada mereka. Bahkan ini perhatian bagi kita semua. Baik. Kemudian juga di antara sifat atau akhlak beliau adalah orang yang sangat sabar. Jadi diceritakan pernah ada satu orang penyair di zaman beliau yang mengejek Ibnu Hajar habis-habisan ya dengan syair-syairnya. Ya, jadi dia rendahkan Ibnu Hajar serendah-rendahnya. Dan ini juga menunjukkan sebaik apapun seseorang dan berapa banyak pun yang mencintainya, pasti ada yang namanya haters, itu ada. Termasuk kepada Ibnu Hajar. Ya. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, beliau mempunyai banyak murid. Maka tentu saja murid-murid beliau itu sangat marah dengan penyair ini yang merendahkan guru mereka. Akhirnya murid ini ya, mereka sepakat di antara mereka ingin nangkap itu penyair ya, dan mungkin mau digebukin ya. Nah, sebelum mereka sampai menggebukin itu penyair,
berita ini sampai kepada Ibnu Hajar rahimahullah, maka beliau justru sangat marah kepada murid-murid beliau. Ya. Akhirnya beliau mengatakan kepada muridnya agar penyair tadi dilepaskan, dimuliakan, bahkan disuruh dikasih duit. Suruh kasih duit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat sabar dan pemaaf, ya. Dan dia lepaskan begitu saja penyair tadi. Baik, kemudian di antara akhlak beliau yang berikutnya adalah sikap tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, ya. Jadi Imam Ibnu Hajar adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau sangat tidak suka yang namanya pujian, ya. Jadi pernah ada orang yang memuji-muji beliau dan beliau mengatakan, engkau telah memenggal leher saudaramu dengan pujianmu tersebut, ya. Begitu juga beliau pernah ditanya, hal ra'aita mislan nafsik, apakah engkau pernah menemukan seseorang yang ilmunya seperti kamu? Maka apa jawaban Ibnu Hajar? Ya, beliau hanya membacakan firman Allah, fala tuzaku anfusakum. Ya, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Ya, pokoknya segala pujian yang ditujukan kepada beliau tidak suka. Ya. Dan beliau pernah didesak oleh seorang muridnya yang bertanya, antara engkau dan Imam Zahabi siapa yang lebih pintar? Bayangkan ditanya seperti itu. Ya, tapi beliau diam saja. Intinya segala bentuk pujian beliau tidak suka. Ya, padahal para ulama mengatakan antara Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Az-Zahabi itu lebih utama siapa? Imam Ibnu Hajar dari segi hafalan. Baik. Nah, inilah contoh para ulama yang mana mereka memadukan antara ilmu dan amal, ya. Makanya ketika kita ingin berbicara tentang ibadah beliau, baik, kita berpindah kepada ibadah beliau bagaimana. Jadi disebutkan Imam Ibnu Hajar, beliau adalah orang yang sangat menjaga qiyamul lail, salat malam itu beliau jaga. Ya, disebutkan beliau tidak pernah meninggalkan salat malam, baik dalam kondisi mukim maupun lagi safar. Ya. Bahkan disebutkan ketika menjelang wafat beliau tetap qiyamul lail, sampai beliau itu dipegangi oleh anaknya supaya kada jatuh. Saking semangatnya beliau qiyamul lail. Baik itu salat malam beliau. Puasa beliau, disebutkan beliau puasanya puasa Daud. Ya. Puasa sunnah paling tinggi itu puasa Daud. Sehari berpuasa, besoknya tidak. Kemudian berpuasa lagi dan seterusnya. Baik. Kemudian masalah baca Al-Quran, beliau sering khatam Al-Quran. Dan ketika beliau membaca Al-Quran, tidak sekedar membaca, tetapi beliau juga mentadaburi isi Al-Quran. Ya, nah ini amal-amal beliau. Baik, tadi berkaitan tentang hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga hablum minan-nas itu luar biasa. Beliau adalah orang yang terkenal dermawan. Kemudian ketika ada orang yang sakit, beliau jenguk. Ya. Ketika ada yang sakit, beliau jenguk. Ketika ada yang meninggal, beliau bertakziah. Kalau beliau mungkin ada kesibukan, tidak bisa menjenguk orang sakit, tidak bisa bertakziah, beliau nitip kepada orang lain untuk ngasih
uang kepada orang yang kena musibah tersebut. Baik, coba hablum minallahnya qiyamul lail, puasa Daud, baca Al-Quran. Hablum minannasnya dermawan, suka mengunjungi orang sakit, bertakziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, itulah bagaimana Imam Ibnu Hajar dalam ibadah beliau. Ya. Maka dengan sifat-sifat mulia yang beliau miliki ini, kewaraan beliau, ketawaduan beliau, ilmu beliau yang sangat luas, tidak heran beliau pun banyak ditawari untuk menjabat sebagai seorang hakim. Ya. Dan seperti kebiasaan para ulama, ketika ditawari jabatan, Pak, mereka pasti menolak. Dan sering beliau menolak untuk dijadikan hakim, karena tanggung jawab hakim itu kan luar biasa. Dan godaannya juga luar biasa. Ya. Tapi akhirnya beliau pun menerima. Ya. Karena mungkin beliau melihat tidak ada yang pas untuk menjadi hakim, beliau pun akhirnya menerima jabatan tersebut. Ya. Dan itulah orang-orang yang berilmu, Pak. Mereka tidak mengejar jabatan, tapi jabatan yang mengejar mereka. Ya. Jadi nggak perlu pasang banner, ya. Pilih saya paling jujur. Nah, ini nggak perlu. Baik. Dan ketika beliau menjabat sebagai seorang hakim, itu sering beliau mengundurkan diri, kemudian ditunjuk lagi, mengundurkan diri, ditunjuk lagi. Sampai disebutkan sampai 7 kali beliau seperti itu. Berhenti, ditunjuk lagi. Berhenti, ditunjuk lagi. Sampai 7 kali seperti itu. Dan disebutkan, ya, lamanya beliau menjabat sebagai seorang hakim kalau ditotalkan sampai mencapai 21 tahun. Ya, itu beliau menjadi hakim. Baik. Dan beliau, ya, memiliki banyak karya tulis, ya. Bahkan disebutkan oleh Imam As-Sakhawi tadi bahwasanya guru beliau ini menulis 270 kitab. Berapa? 270 kitab. Itu menurut perkataan Imam As-Sakhawi. Ya, ada yang lebih banyak lagi yang menyebutkan karangan beliau. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau juga rajin menulis. Ya. Dan disebutkan itu beliau mulai menulis ketika usia beliau 23 tahun, sudah mulai nulis kitab. Baik. Umur pian berapa sekarang, Mbak? Berbeda-beda ya, ada yang 30, ya 25, ya. Karya pian apa aja? Ya. Baik, coba Al-Imam Ibnu Hajar, ya, mulai 23 tahun sudah nulis dan beliau menulis sampai tadi disebutkan 270 kitab. Baik, coba karya-karya beliau yang pian tahu apa saja? Selain Bulughul Maram. Yang paling terkenal Syarah Sahih Bukhari, judulnya apa? Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah karya terbesar beliau, ya. Syarah Sahih Al-Bukhari. Berapa jilid, Pak? Sahih Bukhari. Apa Fathul Bari? Ulun ada kitabnya di rumah tuh, ya. Itu 19 jilid. Satu jilidnya segini ya, kurang lebih segini. Kalian kan 19 berapa itu? Itu baru satu kitab beliau. Ya. Masih banyak karya beliau tadi 270 kan. Ya. Dan rata-rata kitab yang beliau tulis itu jadi rujukan oleh para ulama, terutama ulama ahli hadis. Beliau memiliki banyak kitab berkaitan tentang asmaul rijal. Ya, tentang bagaimana status seorang rawi. Itu jadi rujukan utama.
Ya. Maka karya beliau itu luar biasa. Ya. Nah, di antara karya beliau itu di Bulughul Maram. Baik. Kemudian terakhir, kapankah wafat beliau? Nah, disebutkan Al-Imam Ibnu Hajar mengisolasi diri di rumahnya setelah mengundurkan diri dari jabatan sebagai qadhi pada tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 852 Hijriah. Ya, jadi beliau mundur dari jabatan sebagai qadhi 25 Jumadil Akhir tahun 852 Hijriah. Tapi beliau terus nulis, cuman beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Zulhijjah tahun yang sama, 852, 28 Zulhijjah 852 Hijriah di Mesir. Nah, beliau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya, jadi beliau sedang membaca Al-Quran dan beliau meninggal. Baik. Berarti berapa umur beliau itu? Tadi lahirnya kapan? Baik. Ditotalkan berapa tuh? Berapa tahun? Sekitar 80 ada enggak? 79 tahun umur beliau rahimahullah. Dan kematian beliau ini sangat membuat masyarakat itu menjadi bersedih, kehilangan. Ya. Bahkan yang merasa kehilangan ini bukan orang awam biasa, ya, tetapi pemimpin, para menteri, para hakim, itu semuanya menangisi kematian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan bukan hanya orang Muslim, ya, orang non-Muslim pun bersedih dengan kematian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan pada hari kematian beliau, toko-toko, pasar-pasar itu ditutup, ya, semuanya itu mengantarkan jenazahnya Imam Ibnu Hajar. Mereka berebut untuk mengangkat kerandanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu hadir. Bahkan disebutkan yang menghadiri jenazah beliau pada waktu itu adalah sekitar 50.000 orang. Jadi banjir manusia. Ya, subhanallah, inilah rahmat yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi umur beliau tadi 79 tahun. Beliau meninggalkan begitu banyak karya tulis, ya, yang mana karya tulis beliau bisa kita rasakan sampai sekarang. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ini apa Pak yang akan kita tinggalkan untuk Islam, ya. Mulai pikirkan sekarang, kira-kira kita bisa apa? Apa yang bisa kita tinggalkan untuk umat Islam, ya. Jangan sampai kita meninggal sementara kita tidak memiliki adil apa-apa untuk umat Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, nah inilah pembahasan kita sedikit tentang biografi dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan langsung memasuki hadis-hadis berkaitan tentang adab dan akhlak. Dan insyaallah setiap hadis ketika kita menemukan rawi baru, misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka kita akan mulai dengan menceritakan biografi dari perawi ini. Baik. Nah, misalnya an Ibnu Abbas, maka kita akan ceritakan sedikit tentang biografi Ibnu Abbas, baru kita masuk ke hadisnya. Karena tadi penting untuk kita mengetahui bagaimana biografi para ulama agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Wallahu ta'ala, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.